Kakak Dular, bangun. Apa, kenapa? Uma, IPA. Kenapa kakak dibangunakan? Padahal lagi nyaman-nyaman guring untuk mimpi. Alah, paling-paling lagi tak mimpi berjalan ke taman lawan si Nora kalau. Sembarangan. Aku tak mimpi lagi puasa jua. Mahadang hendak bukaan. Lagi hendak menyuap makanan malah ikam garak. Kakak Dular, pianda ngatapi banak guring. Kalau pina lamak banyuaan, malah gampal awak pian. Kededa sejarahnya orang guring jadi kayak itu peah nih. Nah, bujukan kakak Dular nang ganteng. Jangan tapi banyak guring, aman lagi puasa. Guringnya orang puasa itu ibadah ro peah nang ucil. Ya, kada guring seharian juga kali kakak Dular. Pola guring harus diatur supaya awak kita sehat. Apa jar ikam ja sudah peahai? Kakak ngarakan haja. Inilah yang jar ulun, tapi dari orang ahlinya kesehatan. Mun kada percaya, kita lihat dan dengarkan aja lah penjelasan Sidin. Bulan Ramadan atau bulan puasa ini pada sebagian besar orang yang menjalankan ibadah ini tentunya akan mengubah bagaimana pola tidur. Kenapa dikatakan akan mengubah pola tidur? Karena pada saat bulan Ramadan seseorang diharuskan untuk melakukan sunnah sahur, sehingga dia dituntut untuk bangun lebih awal. Sehingga ada beberapa tips dan triks pada seseorang agar pola tidurnya menjadi baik dan menjalankan puasa secara berkualitas. Yang pertama, tentunya jangan bergadang. Karena kita ketahui bersama pada saat bulan puasa seseorang dituntut untuk bangun lebih awal. Ketika seseorang itu bergadang, maka jam tidurnya atau akumulasi waktu tidurnya itu menjadi berkurang. Nah, ketika itu berkurang, maka yang terjadi pada saat siang produktivitasnya akan menurun. Karena selain menahan haus dan lapar, seseorang juga harus menahan kantuk. Sehingga kalau seandainya sebelum bulan puasa tidurnya itu tinggi malam, agar lebih cepat lagi, agar tetap akumulasi waktu tidurnya itu menjadi lebih baik. Yang kedua adalah tidur pada saat waktu luang. Jadi pada saat siang hari kalau kita mendapatkan waktu luang untuk beristirahat, walaupun sebentar misalnya 30 atau 60 menit, sebaiknya dimanfaatkan untuk tidur. Hal ini berfungsi agar otot-otot tubuh kita itu lebih relaksasi sehingga zat-zat buangan yang ada di otot itu bisa cepat dia diserap oleh darah untuk dikeluarkan kembali, dan ini tentunya akan menyebabkan puasa menjadi berkualitas. Kemudian yang ketiga, jaga supaya tidur berkualitas. Bagaimana cara tidur berkualitas? Yang pertama, usahakan tidur di tempat yang tenang. Kalau seandainya seseorang terbiasa di tempat yang gelap, usahakan agar cahaya tidak terlalu banyak masuk. Kemudian yang kedua, jangan tidur tepat pada saat kita makan berat. Misalnya, sebagai contoh, pada saat kita setelah makan tinggi kalori dengan tinggi protein, maka pada saat itu perut itu akan berkonsentrasi untuk melakukan pencernaan. Pada saat tersebut kita melakukan tidur, maka yang terjadi akan terjadi timbunan gas pada perut sehingga akan terasa kembung. Kemudian yang ketiga, hindari untuk minum minuman yang berkafein tinggi seperti kopi. Karena pada saat itu akan terjadi peningkatan curah jantung sehingga pada saat tidur nanti akan sering terbangun karena kita ingin selalu buang air kecil. Kemudian yang keempat tentunya adalah menghindari tidur sesaat setelah makan. Nah, ini penting karena banyak sekali yang kita lakukan adalah pada saat sahur, setelah makan kita langsung tidur. Sebenarnya itu dihindari karena hal tersebut menyebabkan pencernaan menjadi berjalan tidak lancar. Sebaiknya hal yang bagus adalah diakhirkan sahurnya menjelang subuh, makan, kemudian sholat subuh. Kalau setelah itu misalnya masih ada waktu sebelum beraktivitas, dipersilahkan untuk istirahat dulu, kemudian baru beraktivitas. Selanjutnya tentunya hindari makanan yang pedas menjelang kita berpuasa. Karena pada saat kita makan makanan yang pedas, nanti asam lambungnya terasa akan naik ke atas dan terasa nyeri pada dada. Itu akan mengganggu kualitas tidur pada saat kita nanti tidur. Karena jadi tidak enak, dada terasa berat atau terasa terbakar. Sehingga hindari makanan yang pedas. Dan yang terakhir, hindari makanan yang terlalu asin. Karena kalau kita makan yang terlalu asin, tubuh akan cenderung haus. Ini akan juga mengganggu kualitas
tidur kita nantinya pada saat kita pada saat kita nanti istirahat di siang hari ataupun pada saat kita istirahat di malam hari. Tahu aku kalau amun lagi puasa itu harus diatur pola guring supaya sehat. Han, bujur kalau lain ulun nang memadahkan pepadahan itu, tapi langsung dari ahlinya. Iya, bujur. Terima kasih Ropeah, tapi aku masih asa kada nyaman digarak bakajutan tadi. Pian masih sangkal kah kakak dular? Amun sangkal minum banyu ini aja nah. Peah, aku masih puasa.